الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعلني من عبادك الصالحين أي القائمين بما عليهم من حقوق الله وحقوق عباده. واجعلني صبورا شكورا. واجعلني lan mugi-mugi ndadekaken sapa tuwan ing ingsun. Waj'alni lan mugi-mugi ndadekaken sapa tuwan ing ingsun abadan ing kawula. Abadan ing kawula saburon kang akeh sabare. Saburon kang akeh sabare, syakuron tur kang akeh syukure. Syakuron tur kang akeh syukure. Ai kasirus sabari tegese kang akeh sabare. Wa kasirus syukri lan akeh syukure. Lakah maring tuwan. Wasabru utawi sabar, huwa ya sabar iku ta'zimullah ta'ala, ngegungaken Gusti Allah ta'ala. Iku ta'zimullah ta'ala, ngegungaken Gusti Allah ta'ala. Ta'ziman kelawan ngegungaken temenan. Ta'ziman kelawan ngegungaken temenan, yamna'u kang nyegah apa ta'ziman. Yamna'u kang nyegah apa ta'ziman anil jazai saking ngersula. Anil jazai saking ngersula fima ing dalem barang. Fima ing dalem barang asabahu kang ngenani apa ma ing man. Asabahu kang ngenani apa ma ing man. Wa yuhmalu lan den arahaken apa as-sabru sabar ala syukri ing atase syukur. Ala syukri ing atase syukur wa huwa utawi asyukri iku ta'zimul mun'imi, ngegungaken zat kang paring nikmat. Iku ta'zimul mun'imi, ngegungaken zat kang paring nikmat. Wa huwa utawi asyukri iku yamna'u nyegah apa asyukri. Iku yamna'u nyegah apa asyukri anil kufrani saking kufur. Anil kufrani saking kufur. Wa yuhmalu lan den arahaken apa asyukri. Wa yuhmalu lan den arahaken apa asyukri ala sabri ing atase sabar. Ala sabri ing atase sabar. Fa ahaduhuma moko utawi salah swijine asyukri was sabri. Fa ahaduhuma moko utawi salah swijine asyukri was sabri iku la yanfaku ora kapecat apa ahaduhuma. Iku la yanfaku ora kapecat apa ahaduhuma anil akhari saking kang weneh. Anil akhari saking kang weneh. Alasane li annal ba'isata krana sak temene perkara kang nangiaken.
krana sak temene perkara kang nangiaken alaihi ma ing atase asyukri was-sabri iku wahidatun siji wahia utawi wahidah iku al istiqomatu istiqomah wa ja'alni lan mugi-mugi ndadekaken sapa Tuhan ing ingsun azkuruka halih iling sapa ingsun ing Tuhan zikron kelawan iling kasiron kang akeh wa usabbihuka lan nyuciaken sapa ingsun ing Tuhan bukrotan ing dalem waktu isuk wa asilan dan waktu sore ay asyian tegese waktu sore wa huwa utawi asyian iku ma barang ba'da sholatil asri kang tetep ing dalam sakwise salat asar ilal ghurubi tumeka maring surupe srengenge kama kaya keterangan fil misbahi kang ono ing dalam kitab misbah wakul lan ngucapo sapa sira akibadalika ing dalam sakwise mengkono waja'alni adzkuruka dzikran katsira ing dalam sakwise mengkono waja'alni adzkuruka dzikran katsira ngucap wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin ing lafat wa sallallahu ila akhirih wa sallah lan mugi-mugi paring rahmat sapa Allah Gusti Allah wa sallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad wa ali Muhammadin lan keluargane Nabi Muhammad wa ashabihi lan pira-pira sahabate Nabi Muhammad wa yustahabu lan den sunahaken apa ayu karira yen to bolan baleni sapa man zalika ing mengkono waja'alni ila akhirih waja'alni ila akhirih salasan kelawan ping telu Bismillahirrahmanirrahim waja'alni min ibadikas sholihin ya Allah jadikanlah kami termasuk bagian daripada hamba-hambamu yang soleh. Di sini ditafsirkan makna soleh itu ail qaimina bima alaihim min hukukillah. Jadi yang disebut hamba Allah yang soleh yaitu hamba yang selalu menunaikan hak-haknya Gusti Allah, termasuk semua perintah Allah itu dijalankan dan semua larangan Allah itu ditinggalkan. Wa huquqi ibadih, dan juga bukan hanya hak-haknya Allah yang harus dilaksanakan, melainkan juga haknya makhluknya Allah. Makanya ini kita hidup di dunia itu hanya sekedar islah gitu. Kita hidup di dunia itu islahun bainal amrain, memberikan kebaikan atau berbuat baik di antara dua hal
Yang pertama adalah huququllah atau hablum minallah. Yang kedua huququl khalqi atau hablum minal khalqi. Kalau kita di dunia itu sudah bisa menunaikan dua hal ini dengan baik, atau memberikan kebaikan terhadap dua hal ini, menunaikan segala hak-haknya dan kita menunaikan kewajiban kita kepada mereka, maka kita masuk dalam kategori min ibadillahis sholihin. Artinya kita masuk dalam predikat solihin, orang-orang yang bagus. Gitu kan? Itu hanya sepele. Dua hal ini tugas kita hidup di dunia. Pemapan hubungan sareng Gusti Allah. Sekedua, pemapan hubungan sareng manusia. Gitu kan? Kemudian waj'alni 'abdan saburan syakuran. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang banyak bersyukur kepadamu dan hamba-Mu yang banyak sabar karenamu. Apa makna daripada saburon? Saburon itu orang yang banyak sabar, orang yang banyak menerima apa adanya, orang yang banyak di situ rela dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Baik di situ min khairin aw syarrin, baik itu berupa hal kebaikan atau hal keburukan. Syakuron, makna daripada syakur itu orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan sabar itu? Sabar itu adalah ta'dzimullah, ta'ziman yamna'u 'anil jaza'i fima asabah, yaitu mengagungkan Gusti Allah dengan pengagungan yang bisa mencegah kita dari jaza. Apa itu jaza? Ngersulo. Ngersulo itu apa mencandeng kata? Grundel itu dah. Oh, ini grundel. Ngersulo itu mengeluh. Atabah di situ apa menjandeng Maduran gitu. Ngersulo. Mengeluh itu apa kata orang Madura? Asroh. Asroh. Jadi kok nanti ada orang yang kena musibah dari Allah atau kena apapun dari Gusti Allah, kemudian dia tidak pernah mengeluh hatinya, lesannya pun juga tidak pernah mengeluh, maka dia masuk dalam kategori sobir, orang yang sabar. Bisa dapat tenang, bisa nganikan. Makin itu potensi untuk menjadi orang sabar itu sangat sulit. Kenapa? Kalau dulu kita mengeluh paling kepada tetangga, ngeluh kepada teman, ngeluh kepada sahabat, ngeluh kepada saudara-saudara, itu dulu. Sekarang tanpa ngomong lewat saudara, tanpa ngomong lewat tetangga, kemudian kawan, sahabat dan seterusnya, kita sudah bisa mengeluh kepada semua masyarakat umum melalui status WhatsApp. Ya Allah, apa dosa saya sehingga setiap hari rizkiku selalu mampet Gusti? Apa kekurangan saya? Banyak kekurangannya. Kekurangannya itu banyak. Ya Allah, berapa lama kami mohon doa kepadamu, tapi sampai sekarang tak kunjung terkabulkan. Anda yang kesusu. Itu banyak sekarang orang-orang yang jaza itu, orang yang mengeluh melalui media sosial, sehingga semua orang yang melihat, menyaksikan nasibnya itu juga memiliki prasangka buruk kepada Gusti Allah. Berapa besar dosanya orang-orang yang di situ mengeluhkan nasib buruknya sehingga mengakibatkan
orang yang dikelui itu bersuudzon kepada Gusti Allah. Maka ini kudu tengah dalam membuat status nasib buruk kita atau di situ kondisi buruk pada kita, cek sampai tak cerita lagi ke orang. Cek sampai tak cerita lagi ke orang. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi itu semua? Ya mendel mawon, neneng bae. Artinya tetap kita pasrahkan ke Pangeran, mohon ke Gusti Allah paringin nasib selebih bagus, atau meminta ke Pangeran paringin kekuatan saya sangat-sangat kuat untuk menerima semuanya. Lah kadang doa pun juga salah alamat itu. Punya musibah dak curhat ke orang lain, dapat nasib buruk ya dak curhat di status. Bagaimana doa kepada Allah tapi doanya dikirim ke status, bukan melalui sholat tahajud, bukan bil munajah, tapi dikirimkan kepada halayak umum. Ya Allah, lindungilah kami, lancarkan rezeki kami dalam status WhatsApp. Doa itu panjatkan itu ke Pangeran, benih ke status kayak ini. Terus orang yang baca itu pasti berpikir, ini maksudnya apa? Ini kalau saya yang baca, apakah saya harus tahu gitu kalau dia itu doa? Apakah saya harus tahu kalau dia punya masalah demikian? Lah ini kekurangan kita, masalah problem terbesar kita di zaman sekarang. Ketika ada nasib buruk yang menimpa kehidupan kita, kita tidak sabar, ingin cepat-cepat ngasih tahu kepada orang yang lain bahwa Allah memberikan nasib buruk kepada kita. Apakah ini baik? Matu lagi Pangeran sedemikian rupa? Tentunya itu sangat buruk. Sampai itu terjadi pada kita. Neneng bae pokok di situ mendel mawon. Pun ini adalah takrif daripada sabar. Wa yuhmalu sabru ala syukri, dan juga makna sabar itu bisa diarahkan ke makna syukur. Kenapa? Keduanya itu hampir memiliki makna yang sama. Syukur apa maknanya? Yaitu ta'zimul mun'im, mengagungkan zat pemberi nikmat, yaitu Gusti Allah. Wa huwa yamna'u 'anil kufran, dengan takdim kepada Allah yang memberi nikmat itu kita tidak akan melakukan kekufuran. Kufur yang dimaksud di sini kufur nikmat, sesuai dengan Allah dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. An-ni'matu idza kufirat farrat wa idza syukirat qarrat. Nikmat itu kalau dikufuri maka akan segera pergi. Kalau nikmat itu disyukuri maka akan tetap, bahkan bal yazdad semakin bertambah. Artinya bagaimana kita cara bersyukur? Tasarrufkan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk kembali ke jalan Allah. Itu maksud bersyukur. Men sampean mangken paringin cerdas, paringin akal sesempurna, gunakan akal kita untuk thalabul ilmi. Kenal ke Gusti Allah, kenal ke syariat Allah, berupaya untuk menjadi orang baik dengan akal kita yang sempurna. Ini makna syukur. Cek sampai akal cerdas digunakan untuk kejahatan, ngelabuin orang, karena kalian orang, menteren ke orang. Ini bukan syukur namanya. Kalau kita misalkan diberikan yang namanya kesehatan, tasarrufkan kesehatan kita untuk ibadah, untuk hal-hal semanfaat. Ini makna daripada syukur gitu. Sehingga kalau orang itu dapat nikmat langsung engak ke Gusti Allah, pas takdim ke Pangeran, maka akan terhindar dari kita yang namanya kekufuran, yaitu kufur nikmat.
wa yuhmalu ala sabri, dan juga makna syukur itu bisa diarahkan ke makna sabar. Fa ahaduhuma la yanfakku anil akhar, salah satu dari dua hal ini tidak bisa terlepas. Sabar dan syukur itu tidak bisa dipisahkan. Paham ya? Kalau satu ini hilang maka bahaya. Li'annal ba'isata 'alaihima wahidatun wa hiyal istiqomah. Karena yang membangkitkan kedua sifat ini itu hanya satu hal, yaitu istiqomah. Orang itu bisa syukur kepada Allah, bisa sabar kepada Allah dengan istiqomah. Setiap oleh nikmat langsung tak ingat ke pengiran, tasarrufkan ke pengiran. Kemudian ketika dapat musibah langsung ingat ke pengiran. Makanya dalam Quran kita diingatkan betul, wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mereka tertimpa musibah atau bencana, maka mereka mengatakan inna lillah, kami semua itu miliknya Gusti Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami semua akan kembali kepada Allah. Itu makna daripada sabar. Kalau semua kembali kepada Allah, kenapa kita itu lantas mencurhatkan nasib buruk kita kepada orang lain? Mate beli ke pangeran boleh. Ya Allah, selaku nika kula alaku Gusti. Tapi payen dalaku nika tak sebanding dengan apa yang saya hasilkan. Selaku nika kula alaku cek payen Gusti. Tapi olending 10.000 Gusti. Kula nyuwun paringake kelancaran rezeki. Nika setepak nika. Kenapa? Dapat musibah seret rezeki, mampetnya rezeki, dan itu dikembalikan oleh Pangeran. Karena yang berhak dan mampu menutup, melapangkan rezeki itu adalah Gusti Allah. Apa gunanya kita curhat pada selain Allah? Itu ini dua hal yang saling melekat, tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya orang kaya itu bisa mulia apabila memiliki sifat syakuron. Orang soki banyak pesenam pun ahli syukur, itu luar biasa mulianya. Dan orang fakir, orang melarat kalau punya sifat soburon, banyak sabarnya, menerima apa yang ia alami dan apa yang ditakdirkan dalam hidupnya, maka itu dia akan menjadi orang mulia. Sehingga ini munasabah keduanya. Orang fakir itu selalu sengsara hidupnya, berengin kelaban sabar. Abali ke pangeran jadi hilang nanti. Dan itu juga makna daripada ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Gusti Allah pasti hati akan tenang. Da ungkuan panjenengan. Misalkan begini. Sampean marin turun ngaji depak ke kamar bedepe seket ibu elang. Tentunya selaku tabiat manusia, pertama yang dirasakan pasti sedih. Kenapa? Uang tersebut andaikan tidak hilang bisa dibelikan apapun. Iya pada. Tapi kalau dikembalikan ke pengiran boleh. Walah ini pancen takdir dari pengiran. Ini yang salah bukan malingnya kalau itu dicuri, atau yang salah bukan saya kalau memang saya lupa naruhnya. Ini tidak ada yang salah. Semua yajri ala qudratillah. Berjalan sesuai takdir pengiran. Berarti dalam takdir yang tertulis saya itu sedang lupa naruh uang sehingga hilang, atau dalam takdir yang tertulis ada orang yang digerakkan di situ untuk melakukan kejahatan. Sehingga man abali boleh, masya Allah ya dari pengiran kapi. Apa susahnya kita? Kan tidak susah lagi, karena kita sudah tahu keadaan. Pun ini makna daripada syukur dan sabar. Waj'alni azkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Dan jadikan kami sebagai hambamu yang banyak berzikir, banyak mengingatmu. Atau di situ
hamba yang banyak bertasbih kepadamu di waktu pagi dan waktu sore. Waktu sore itu ma ba'da sholatil asri ilal ghurub, waktu setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Berarti sekarang ini mohon ke pangeran manter ibadati hamba yang banyak zikir ke pangeran, ingat ke Gusti Allah, baik bil lisan atau bil qalbi. Setelah itu kita disunnahkan untuk membaca sholawat. Isi sholawatnya di situ sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ashabih. Itu saja. Berarti ini dilakukan setelah wudu itu. Allahumma sholli ala Muhammadin, sholli wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ashabih. Disunnahkan itu diulangi tiga kali. Ini Masya Allah komplit mulai dari munajat kita, doa kita ke pangeran sampai ditutup dengan sholat. Barokahku wudhu kalau demikian ini, barokahku kena. Masya Allah, mantar kita bisa ngamalkan itu. Faman qara'a hadhihi da'awat allati rawaha Muslimun wa Tirmidzi wal Hakim fi wudu'ihi wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.